Seperti suara berasal dari depan sini, Mas. Depan mana? Depan sini. Tapi nggak ada apa-apa nih Bapak nih, di depan Bapak nih. Benar? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Wujud apa ini, Mas? Seperti baby sister, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Fani Ramadhani dan saya ditemani sama Mas Woto. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik juga, Mas. Saya teman-teman, jadi seperti biasa malam hari ini saya ditemani sama Mas Woto dan ini saya sedang berada di satu lokasi. Nah, Mas Woto, tadi kita kan menjumpai salah satu RT yang ada di lokasi ini ya. Ya betul. Nah, itu jadi ceritanya seperti ini, Mas Woto. Jadi yang cerita tadi yang kita dengar itu nggak valid, Mas. Jadi ini ceritanya sebenarnya ya, Mas ya. Jadi tanah ini tuh mau dijual gitu, perkarangan ini mau dijual. Ini kalau orang Jawa namanya tuh, orang bilang ini namanya tuh karangan suwung ya, Mas ya. Iya betul. Ini aksesnya lumayan jauh dari jalanan raya, teman-teman. Ini ada jalan, tapi cuma bisa dilewatin satu mobil ya, Mas ya. Nggak bisa papasan gitu, teman-teman. Jadi menurut orang-orang ini nggak laku karena itu ya, Mas ya. Jauh dari jalan raya dan ini aksesnya buat mobil satu aja sempit gitu, teman-teman. Mobil ya, bukan motor. Nah, ternyata usut punya usut, teman-teman. Perkarangan ini itu katanya tuh nggak laku-laku karena ada satu misteri, Mas, yang orang itu nggak semuanya tahu, Mas. Kamu mau tahu? Apa itu Bapak nih? Ini nggak laku karena dulu pernah ada orang yang bunuh diri di tempat ini, Mas. Ada orang kendat, Mas, di sini gitu. Oh, seperti itu. Ya, ada orang gantung diri di sini, Mas. Nah, beberapa warga itu sudah dengar isunya, Mas. Makanya tanah ini nggak laku-laku. Jadi nggak ada yang mau beli karena takut. Tapi sebagian besar orang-orang yang di desa sebelah taunya ini nggak laku-laku karena ini itu jauh dari akses jalan raya, teman-teman gitu. Siapa sih yang mau beli tanah di lokasi seperti ini, teman-teman? Kalau malam kan, kalau sendirian takut ya, Mas ya. Saya pribadi pun seperti itu. Tapi ternyata yang lebih menyeramkan lagi, ada orang gantung diri di lokasi ini, teman-teman. Karena ini luas ya, Mas ya. Berapa ubin atau hektar saya kurang paham, karena tadi saya nggak tanya itu. Tapi yang jelas ini luas, bisa kalian lihat sendiri. Yang sebelah sini, bukan sebelah sana ya, teman-teman. Nah, tempat gantung dirinya tuh saya juga nggak tahu pasti. Intinya di lokasi yang area sini, teman-teman. Nah, katanya nih sambil jalan nggak apa-apa, Mas. Udah sempet ada yang nawar, tapi ternyata ada tukang kayu yang ngasih tahu, Mas. Gini, yakin mau beli tanah ini karena ini kan pernah ada orang yang bunuh diri, jadi dia ngengsel, Mas, nggak jadi dibeli gitu, teman-teman. Nah, astagfirullahaladzim. Kenapa Bapak nih? Siapa itu tadi? Saya seperti ada orang melihat ada orang jalan, Mas, di area sini, Mas. Yang bener Bapak nih? Bener, saya nggak bohong, Mas. Astagfirullahaladzim. Siapa itu? Tadi Mas Soto kayak ngerasa tercium aroma wangi, Mas. Iya Bapak nih. Sekejap tapi. Astagfirullahaladzim. Udah enggak lagi Bapak nih. Teman-teman, saya percaya kalau ini nggak laku-laku karena ini yang saya rasakan penuh dengan keganjalan, Mas, di lokasi ini, Mas. Gitu. Tadi saya benar-benar melihat seperti ada orang yang jalan di sini, tapi cepat banget, Mas. Keluar. Tunjukkan wujudmu. Tadi asap, Mas, hitam, kencang banget, bus gitu. Dengan siapa ini? Silakan tunjukkan wujud kamu. Jangan cuma menghantui saya. Saya nggak takut. Saya sudah terbiasa melihat yang seperti kamu. Itu sudah keseharian saya. Silakan tampakkan wujud kamu. Astagfirullahaladzim, Mas. Dengar ada suara perempuan tertawa, Mas? Iya Bapak nih. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Turun. Dengar ada suara burung, Mas? Turun. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Allah Akbar. Oh, jadi seperti ini kamu. Kalau nggak mau keluar, saya akan bakar tempat ini. Musnah kalian semuanya. Mas, Kenapa Bapak nih? dengar ada suara langkah kaki jalan, Mas? Dari belakangmu kayaknya, Mas. Mana Bapak nih? Tadi saya lihat di sini, Mas. Saya lihat di sini tadi seperti ada sesuatu, Mas, di sini, Mas. Astagfirullahaladzim. Dengar suara tangisan, Mas? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ini suara tangisan seperti suara tangisan kesedihan ini, Mas. Apakah ini adalah suara orang yang bunuh diri di sini ya, Mas ya? Astagfirullahaladzim, Mas. Banyak sosok yang mengganggu kita. Tetap kuatkan imanmu. Jangan goyah ya, Mas ya. Jangan gampang tergoda ya, Mas ya. Karena ada dua sosok di sini yang astagfirullahaladzim, dia buruk rupa sekali, Mas. Jadi tubuhnya itu monyet tapi mukanya manusia, Mas. Nah, dia yang suka bergelantungan ini, Mas. Yang tadi saya kan waktu opening ngeliatin ke atas ya, Mas ya. Nah, itu seperti ada yang loncat-loncat, Mas. Nah, ini ada dua sosok nggak jauh dari belakang kamu yang mengganggu kamu, Mas, ini, Mas. Supaya kita penelusuran di sini gagal, Mas. Gitu. Astagfirullahaladzim. Mawujud. Keluar. Jangan sembarangan. Keluar. Kamu menaburi apa? Kalau menaburkan uang nggak apa-apa, tapi kalau menaburkan yang berbahaya jangan di sini. Keluar kamu. Apa yang kamu lakukan? Astagfirullahaladzim. Ini nangis sampai tersedak-sedak, Mas. Astagfirullah. Keluar. Apa yang bisa saya bantu? Silahkan tunjukkan wujud kamu. Astagfirullahaladzim, Mas. Ini sudah mendekat dengan kita, tapi dia nggak mau mewujud. Apakah dia malu? Apakah karena dia memang nggak mau keluar? Silahkan keluar. Kalau nggak mau keluar nggak apa-apa, tapi jangan nangis. Di sini yang punya telinga nggak cuma kamu. Jadi kita merasa tangisan kamu ini bukannya mengganggu, tapi menjadi sesuatu yang bikin kita penasaran. Karena hanya dengar suaranya, tapi nggak ada wujudnya ya, Mas ya. Apa itu? Apa itu yang jatuh? Apakah saya harus ke situ? Bunyi apa itu, Mas? Atau mau apa nih? Astagfirullahaladzim. Keluar. Jangan hanya bersuara. Saya di sini tidak akan pergi sebelum penelusuran saya selesai. Ini tanah mau dijual. Buat kalian para urus-urus yang ada di sini, yang mengotori tempat ini, silahkan pergi karena tanah ini mau dijual sama pemiliknya. Astagfirullahaladzim. Suara tangisan itu seperti tersedak-sedak, Mas. Astagfirullahaladzim. Keluar. Seperti suara berasal dari depan sini, Mas. Depan mana? Depan sini. Tapi nggak ada apa-apa nih Bapak nih, depan Bapak nih. Benar. Di sini seperti hanya ada kayu yang mungkin udah nggak berguna atau memang nggak berguna ya, Mas. Mungkin itu bekas gubuk kali Bapak nih. Mungkin ini bekas gubuk, teman-teman. Tapi saya merasa tangisan itu berasal dari suara sebelah sini, Mas. Apa? Bekas gubuk itu. Iya. Apakah ini perlu kita wujudkan? Apa kita hiraukan saja, Mas? Karena saya takut ini hanya menipu kita, Mas. Tapi Bapak nih merasakan keberadaannya di situ nggak? Saya merasakan ini keberadaannya ada di sekitar kita, tapi saya nggak tahu pasti kalau ada di depan kita, Mas. Yang saya rasakan suara tangisan itu sumbernya dari sini. Astagfirullahaladzim. Suara serak-serakan banget, teman-teman. Seperti ada orang yang jalan yang serak-serakan banget. Coba dicek, Mas. Nggak ada apa-apa Bapak nih. Tapi denger banget ya, teman-teman. Seperti ada suara berisik-berisik, serak-serakan. Tapi di sini hanya saya dan Mas Woto berdua. Ini pukul jam 2 pagi, teman-teman. Dan sebentar lagi kita harus cabut. Karena bentar lagi itu pagi, teman-teman. Kita harus pulang karena perjalanan jauh sekali. Sekarang kita wujudkan saja, Mas. Siapa tahu dia mau keluar dan mau menampakkan dirinya, Mas. Astagfirullahaladzim.
bantu doa ya teman-teman yang ada di rumah. Astagfirullah. Tapi kelihatannya gubuknya itu biasa aja tuh Mbak Fani. Ya memang biasa aja mas, karena ini hanya gubuk biasa yang sudah tidak berguna dan sudah termakan usia mas. Astagfirullah, keluar, jangan hanya melempar-lempar. Kalau saya lempar balik, kamu marah nggak? Keluar. Astagfirullahaladzim mas, suara tangisan semakin terdengar mas. Ya Allah, kencang sekali suara tangisannya mas. Tolong tuh dengar mas. Jangan Mbak Fani. Tutup telinga mas. Ini Mbak Fani, ini sudah Mbak Fani. Tutup telinga teman-teman, ya Allah. Terdengar ini sampai ke rumah kalian atau enggak teman-teman? Karena suara ini saking kerasnya ini. Cuma wujud. Jangan hanya menangis. Keluar kamu. Jika ingin membutuhkan bantuan, silakan keluar. Jangan malu-malu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillah. Itu Mbak Fani. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Wujud apa ini mas? Seperti baby sister mas. Mbak Fani. Tangannya penuh dengan darah. Astagfirullah. Ya Allah, dingin banget mas. Kakinya juga itu Mbak Fani. Betul. Astagfirullah. Dia putih sekali mas. Ini seperti anak orang kaya mas. Mbak Fani lihat di lehernya Mbak Fani. Iya, seperti ada yang mengganjal. Astagfirullahaladzim. Ada lilitan tali mas. Astagfirullahaladzim. Terlihat jelas mas. Jelas banget Mbak Fani. Sudah benar dugaan saya, kalau yang menangis itu adalah sosok dari yang bunuh diri di sini mas. Ternyata dia adalah seorang perempuan cantik dan sepertinya dia anak orang kaya mas. Sayang sekali untuk bunuh diri. Astagfirullahaladzim. Bajunya aja sangat pink mas. Saya keinget teman saya mas, dia suka baju warna pink. Astagfirullahaladzim. Mbak Fani. Iya, kenapa kalau dia bunuh diri dengan cara kendat kayak gini, kenapa tangannya berdarah-darah mas? Mari kita tanyakan mas, kenapa tangan kamu berdarah? Apa yang kamu lakukan? Astagfirullahaladzim. Ya Allah mas, jadi dia sengaja mohon maaf ya, dia sengaja ngiris-ngiris di bagian tangan dan kaki karena dia itu merasa ternodai mas. Jadi dia sengaja merusak tubuhnya, terus dia melarikan diri ke lokasi ini dan mengakhiri hidupnya dengan cara kendat mas. Ternodai Mbak Fani. Iya. Nah ini yang jadi pertanyaan, kamu ternodai kenapa? Apa ada orang yang melecehkan kamu? Siapa itu orangnya? Berani sekali gadis cantik seperti kamu dilecehkan. Maju mas, cek mas, ini mas, lebih dekat lagi. Saya takut Mbak Fani, saya itu dari jauh Mbak Fani. Oh ya, nggak apa-apa mas. Siapa yang melecehkan kamu? Astagfirullahaladzim, jangan seperti itu. Jangan seperti itu, saya takut. Kita di sini bisa berteman dengan baik. Apapun yang kamu butuhkan, saya bisa bantu. Apa yang kamu ingin ceritakan? Astagfirullahaladzim. Mas, ternyata dia ini termasuk pengantin baru yang menikah sekitar 4 bulanan mas. 4 bulanan menikah, tapi dia meninggal, mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi kenapa? Tadi kamu bilang kamu merasa ternodai. Astagfirullah. Ngaco kamu sih, bener lah. Yang bener maksudnya. Kenapa sih Mbak Fani? Dia itu merasa, bukan merasa mas, ini memang sudah terjadi ya. Oh, dia itu ternyata menikah dengan sesama jenis mas. Dia kan perempuan. Ternyata, iya mas, ternyata dia itu menikah dengan perempuan juga yang menyamar menjadi laki-laki. Tapi kan di KTP sudah tertera jelas. Kalau terus Mbak Fani, kameranya hampir jatuh tadi Mbak Fani. hampir jatuh mas. Iya, Mbak Fani. Kenapa mas? Enggak, ini tripodnya kendor Mbak Fani. Oh alah, sudah tertera jelas di situ, ada alamat, nama, jenis kelamin sama identitas yang lain.
Oh, baru nikah siri. Terus selama kamu menikah kan kamu kan pasti kan kamu berhubungan suami istri. Lah terus kenapa nggak ketahuan? Astagfirullah, Mas. Ternyata teman-teman dia waktu berhubungan suami istri ini matanya ditutup, lampunya itu dimatiin. Jadi dia itu kerasanya ya seperti itulah, Mas. Seperti layaknya hubungan suami istri gitu. Yang ternyata yang dimasukkan itu adalah sebuah maaf ya, sebuah alat kelamin yang bohong-bohongan itulah, Mas. Bukan terong, Bapak nih. Nggak tahu kalau itu. Apakah bisa timun, apakah bisa terong? Kenapa kamu malah menangis? Oh, kamu posisinya nggak tahu. Kenapa nangis? Nggak boleh nangis. Nggak boleh nangis. Saya juga ikutan nangis. Ya Allah, kasihan banget temen-temen. Di situ berhubungan itu ditutupin matanya, Mas. Terus dimatiin lampunya. Ya Allah. Lah, mohon maaf ya. Mohon maaf. Lah, itu bisanya ketahuan kalau itu adalah perempuan, bagaimana? Hah? Kamu mengetahui suami kamu membeli pembalut di warung, sedangkan itu bukan suruhan kamu? Astagfirullah. Berarti dia mengalami menstruasi seperti manusia biasa, Mas. Maksudnya seperti perempuan biasa, teman-teman. Oh, jadi itu apa ya namanya? Apa ya? Apa sih, Mas, namanya ya? Oh, jadi ketahuannya di situ. Oh, jadi kamu mempergoki suami kamu. Jangan nangis. Astagfirullah, dia nangis terus, teman-teman. Mempergoki suami kamu lagi beli pembalut. Ternyata bukan suruhan kamu. Oh, terus kamu depresi. Merasa kecewa. Merasa kecewa karena sudah dibohongi ya. Kok kamu kayak semudah itu sih dibohongi sama seorang perempuan yang menyamar sebagai laki-laki? Oh, kamu hanya kenalan di sosial media 1 bulan. Oh, jadi kamu tertipu karena dia kaya, tapi biasa aja. Astagfirullahaladzim, Mas. Ternyata karena kaya, jadi perempuan ini tergoda gitu, teman-teman. Jadi baru kenal nggak lama di sosial media langsung diajak nikah mau. Ternyata yang dinikahi sama Mbak ini adalah seorang perempuan juga gitu, teman-teman. Ini ngomong-ngomong, nama kamu siapa? Apa? Ayunan? Ayunan. Ayunda, ya Allah. Gadis cantik seperti kamu kasihan sekali. Dia memakai baju piyama, teman-teman, baju tidur. Jadi dia itu waktu itu mempergoki suaminya dengan kostum seperti ini, teman-teman. Dia langsung terpukul, terus dia depresi, langsung melarikan ke lokasi ini. Semua masalah bisa diatasi, jadi nggak semuanya harus diakhiri gitu ya. Kamu ngomongnya nggak begitu jelas karena kamu terikat lehernya. Oh, jadi memang benar karena arwah kamu gentayangan di tempat ini jadi angker, nggak jadi ada orang yang beli tanah. Kamu nggak boleh seperti ini. Ini tanah milik orang lain, apalagi ini milik manusia. Kamu kan sekarang bukan menjadi manusia lagi. Jadi kamu harus pindah dari tempat ini biar tanah ini laku. Nggak bisa. Kalau kamu ingin menempati tanah ini terus, kamu nggak bisa. Soalnya ini udah beda alam dengan kamu. Kamu bukan seharusnya dari tempat ini. Ya kan, Mas Soto ya? Iya, Mbak Fani. Nggak bisa. Kalau itu saya nggak mau. Oke, siap. Oke, saya akan sampaikan ke keluarga kamu. Sebenarnya kamu itu dendam ya. Jadi kamu nggak mau pergi dari tempat ini. Jadi bukan karena kamu bikin ulah agar tanah ini nggak laku ya.
Aslinya kamu masih gentayangan arwahnya ya. Beres, siap. Saya akan sampaikan ini ke keluarga kamu, menyampaikan minta maaf kamu telah mengganggu di tempat ini ya, sehingga tempat ini nggak laku-laku. Siap. Sekarang saya akan doakan kamu, semoga buat kamu Ayunda, kamu tenang, dan semoga masalah yang menimpa kamu bisa jadi pembelajaran buat teman-teman yang ada di rumah. Oke Ayunda? Siap. Nama kamu bagus sekali. Iya, kamu cantik dan kamu putih sekali seperti orang Cina. Oke, selamat jalan dan sampai berjumpa di alam sana ya. Ya, anggap saja saya seperti teman kamu sendiri. Dadah. Assalamualaikum. Dadah Yunda. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah. Ayunda udah pergi, Mas. Dia sudah tenang. Ternyata tempat inilah yang dibikin buat gantung diri sama Ayunda, Mas. Astagfirullahaladzim. Tempat ini terasa panas. Teman-teman yang ada di rumah, biar menjadi pelajaran teman-teman, agar enggak seperti Ayunda yang kisahnya itu ibaratnya dibohongi ya Mas ya, menyukai sesama jenis ya teman-teman, hanya karena memilih laki-laki kaya dan baru kenal nggak lama teman-teman. Nah, untuk pelajaran ya buat kalian, semoga nggak ada yang sama seperti Ayunda ini teman-teman, karena itu bisa merusak mental seseorang, karena dia anggap laki-laki yang dicintainya itu adalah laki-laki sejati, ternyata dia adalah perempuan ya. Dan ini pun ada kisah nyatanya, Mas. Pernah deh kayaknya masuk podcastnya siapalah, saya lupa, itu pernah dongol di FYP TikTok saya gitu. Jadi memang ada kisah nyata seperti itu. Jadi yang mengalami kejadian seperti itu bukan hanya satu orang aja ya Mas ya, mungkin banyak juga di luar sana yang sudah banyak tertipu oleh ibaratnya manusia-manusia yang nggak punya hati dan pikiran ya Mas. Nah, kalau ada iklan jangan di skip ya teman-teman, dan jangan lupa bergabung di YouTube kita, sudah ada situs berlangganan ya Mas ya, masih banyak video yang menarik di dalam itu. Dan teman-teman, kata-kata untuk hari ini buat kalian, jika ingin berkenalan dengan seseorang, pahami dulu karakternya, sifatnya, lalu kalian bisa langsung mendalami ibaratnya hubungan kalian dulu gitu, jangan asal cepet-cepetan ya. Oke teman-teman, dari saya hanya sekian. Buat Mas kameramen, ada yang mau disampaikan? Cukup ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas, kita pergi dari tempat ini. Ayo Mas.